Namaku Aisyah. Aku dulu seorang suster di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Banyak orang mengenalku sebagai perawat yang selalu tersenyum, berjilbab rapi, dan ramah terhadap pasien. Aku mencintai pekerjaanku karena sejak kecil aku ingin menolong orang lain. Namun malam itu segalanya berubah. Aku masih ingat betul malam terakhirku di dunia. Rumah sakit sedang sepi. Hanya beberapa pasien di bangsal. Aku bertugas di shift malam, ditemani cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di lorong panjang. Angin malam berdesir lewat jendela yang terbuka, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Aku berjalan menyusuri lorong, membawa obat untuk seorang pasien yang baru saja menjalani operasi. Tapi di tikungan lorong, aku bertemu dengan seorang pria, bukan pasien, bukan dokter, bukan pula keluarganya. Wajahnya asing, matanya gelap, penuh kebencian. Aku sempat bertanya, "Pak, Anda siapa? Kenapa ada di sini?" Dia hanya tersenyum dingin. Aku merasakan bahaya. Tapi sebelum sempat berteriak, tangannya menutup mulutku. Tubuhku diseret ke ruang operasi yang sudah lama kosong. Ruangan lembab yang tak lagi dipakai. Di sana, aku diperlakukan dengan kejam. Aku dipukul, ditendang, bahkan tubuhku diinjak hingga tulang kakiku patah. Aku berusaha melawan, tapi tenagaku terlalu lemah. Aku hanya sempat menjerit, "Ya Allah, tolong aku." Lalu gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah tak lagi bernapas. Tubuhku tergeletak di lantai dingin, darah menetes dari kakiku. Aku melihat jasadku sendiri, sementara jiwaku terpisah. Aku ingin berlari keluar, tapi aku tak bisa berjalan. Kaki ini hancur. Aku hanya bisa menyeret tubuhku, ngesot, meninggalkan jejak panjang di lantai rumah sakit. Aku menangis. Aku meratap, tapi tak ada yang mendengar. Hari-hari berganti menjadi minggu. Minggu berganti menjadi tahun. Rohku tetap terjebak di rumah sakit itu. Setiap malam, aku kembali merintih di lorong panjang yang dulu sering kulewati. Seragam putihku kini lusuh, jilbabku kotor penuh noda. Dari mataku mengalir air mata hitam yang tak pernah berhenti, mencerminkan kepedihan yang tak pernah sirna. Pasien dan perawat baru sering mendengar tangisanku. Kadang samar di ujung lorong, kadang jelas di dekat telinga mereka. Ada yang melihatku duduk di pojokan sambil menutup wajah dengan tangan. Ada pula yang melihatku menyeret tubuh, mendekat perlahan sambil menangis. Mereka semua lari ketakutan, tapi aku tidak ingin menakuti. Aku hanya ingin seseorang tahu, aku dulu seorang suster. Aku dulu manusia. Aku punya nama. Aku punya keluarga yang menunggu di rumah, yang tak pernah tahu bagaimana aku mati. Tangisku bukan sekadar ratapan. Itu adalah doa yang tak pernah sampai. Itu adalah jeritan yang terkubur bersama tubuhku yang hilang tak berjejak. Dan malam ini, ketika kamu membaca ceritaku, mungkin kamu akan mendengar suara lirih tangisanku di telingamu. Tangisan seorang suster berjilbab yang hanya bisa ngesot mencari jalan pulang. Lorong itu masih terbayang jelas di kepalaku. Tempat di mana aku bertemu pria asing yang akhirnya merenggut nyawaku. Ia menyeretku ke ruang operasi kosong. Ruangan lembab yang bau anyir karat besi. Aku meronta,
Tapi tubuhku tak berdaya. Nafasnya kasar di telingaku, penuh kebencian dan amarah yang tak ku mengerti. Aku hanya bisa menjerit dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku." Tubuhku dihajar tanpa ampun. Rasa sakit menjalar dari kepala hingga kakiku. Tendangan itu membuat tulang kakiku patah. Tubuhku jatuh membentur lantai keras. Air mataku bercampur dengan darah. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Aku tidak tahu berapa lama ia menyiksaku. Yang ku tahu, perlahan pandanganku semakin kabur. Lampu neon di atas meja operasi berputar-putar, lalu gelap. Saat aku sadar kembali, aku sudah tergeletak di lantai dengan tubuh tak bernyawa. Yang tersisa hanyalah jiwaku terjebak di rumah sakit itu. Aku berusaha berdiri, tapi kakiku tak bisa menopang. Dengan sisa tenaga, aku menyeret tubuhku. Setiap gesekan menghasilkan bunyi lirih di lantai. Srek, krek. Jejak darah tertinggal di sepanjang lorong. Aku menangis sejadi-jadinya. Tangisku tidak hanya karena sakit, tapi karena kehormatanku, hidupku, mimpiku, semua direnggut begitu saja. Malam demi malam, aku kembali merintih. Tangisanku menggema di lorong rumah sakit, membuat para pasien ketakutan. Mereka tak pernah tahu siapa aku. Yang mereka tahu hanyalah ada suster berjilbab yang menangis sambil menyeret tubuhnya. Beberapa perawat baru pernah melihatku. Ada yang melihatku duduk di ujung ranjang pasien dengan wajah menutupi tangan. Ada pula yang melihatku muncul di balik pintu ruang operasi dengan air mata hitam mengalir di pipi. Mereka berlari, menjerit, meninggalkan apapun yang ada di tangan mereka. Tapi aku tidak ingin sekadar menakut-nakuti. Aku ingin seseorang mendengar ceritaku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku dulu manusia. Aku dulu punya nama. Aku adalah Suster Aisyah yang mati dengan cara paling hina di tempat yang seharusnya menyelamatkan nyawa. Hingga kini, setiap malam tangisanku masih terdengar. Dan ketika kau berada di rumah sakit tua itu, jangan pernah berpikir suara itu hanya angin. Karena bisa saja itu tangisan terakhirku yang ingin kau dengar. Malam demi malam, tangisku terus bergema di lorong rumah sakit itu. Awalnya hanya terdengar lirih, seperti suara perempuan yang merintih dari jauh. Namun semakin lama, semakin jelas, hingga banyak yang mulai membicarakannya. Para pasien sering mengeluh, "Suster, semalam saya mendengar suara orang menangis di lorong. Padahal tidak ada siapa-siapa." Beberapa perawat lain juga mengalami kejadian serupa. Ada yang melihat sosok berjilbab putih lusuh lewat di depan pintu bangsal. Ada pula yang mendengar suara srek-srek seperti tubuh diseret. Semua orang tahu rumah sakit itu tidak lagi sama. Dokter-dokter mulai resah. Perawat yang mendapat shift malam sering meminta dipindah. Pasien-pasien memilih dipulangkan lebih cepat meski belum sembuh. Satu persatu, bangsal yang dulu ramai kini kosong. Dan pada suatu malam, kejadian paling menakutkan terjadi. Seorang dokter jaga menemukan rekannya pingsan di ruang operasi. Ia berkata melihat seorang suster berjilbab duduk di atas meja operasi, menangis sambil menutup wajah. Saat mendekat, sosok itu menoleh dan terlihat wajah pucat penuh air mata hitam, matanya kosong tanpa cahaya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Surat kabar lokal menulis judul besar,
Rumah sakit dihantui suster ngesot berjilbab. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani datang. Rumah sakit itu resmi ditutup. Pintu-pintu besi digembok, lampu dimatikan, peralatan medis ditinggalkan begitu saja. Dari luar, bangunannya masih berdiri megah, tapi di dalamnya hanya ada kesunyian, debu, dan tangisanku. Aku masih di sana, sendiri, terjebak, menangis setiap malam. Bangunan itu kini terbengkalai, cat dindingnya mengelupas, jendela pecah, rumput liar tumbuh di halaman. Sesekali anak-anak iseng mencoba masuk, tapi tak ada yang pernah bertahan lama. Mereka semua keluar dengan wajah pucat ketakutan, menceritakan bahwa mereka mendengar suara seorang perempuan menangis lirih dari balik lorong. Suara itu bukan angin, itu aku. Aku masih menyeret tubuhku, menelusuri lorong yang dulu kutapaki dengan bangga sebagai seorang suster. Kini hanya bayangan yang menemaniku, dan setiap kali aku menangis, aku berharap ada seseorang yang bisa mendengar, lalu mendoakan, bukan untuk mengusirku, tapi untuk membebaskanku. Namun, siapa yang mau berani masuk ke rumah sakit kosong yang penuh kutukan itu? Tahun demi tahun berlalu, rumah sakit itu tetap berdiri, namun tak seorang pun berani mendekat setelah matahari terbenam. Orang-orang desa sering berkata, kalau lewat tengah malam, dari jalan depan rumah sakit terdengar suara perempuan menangis, panjang, menyayat hati. Tangisan itu bukan tangisan biasa, ada kesedihan yang begitu dalam di dalamnya, seolah jiwa yang meratap karena disiksa dan dilupakan. Suatu malam, sekelompok pemuda nekat masuk. Mereka ingin membuktikan nyali sambil merekam video untuk konten horor. Dengan senter dan kamera, mereka menyusuri lorong berdebu yang dipenuhi jaring laba-laba. Awalnya hanya sunyi, tapi perlahan terdengar suara lirih. Heish, 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 hu. Tangisan itu begitu nyata, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Woi, denger gak? Salah satu berbisik, wajahnya pucat. Senter mereka bergetar saat sinarnya menyapu ujung lorong. Di sana, terlihat sosok seorang suster berjilbab putih lusuh, duduk di lantai, bahunya tergungkan keng, seperti sedang menangis. Rambut hitamnya terurai dari jilbabnya, menutupi sebagian wajah. Tangannya menutup mata, namun suara tangisnya menusuk hati siapapun yang mendengar. Salah seorang pemuda memberanikan diri berkata, Tete, ayo pulang aja, ini beneran. Tiba-tiba sosok itu berhenti menangis. Sunyi, ia menoleh perlahan. Mata hitam kosong menatap lurus ke arah mereka. Dari matanya mengalir air mata hitam pekat, menetes ke pipi pucat. Bibirnya bergetar, seakan ingin bicara. Namun yang keluar hanya suara lirih. Aku dulu, manusia. Aku dulu, suster. Lalu tubuhnya jatuh ke lantai, menyeret diri, mendekat. Serak, 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 serak. Para pemuda itu menjerit, lari tanggang lenggang tanpa sempat mengambil kamera mereka. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani masuk. Rumah sakit itu semakin sepi, semakin hancur dimakan waktu. Tapi tangis Aisyah tidak pernah berhenti. Ia menangis bukan hanya karena marah, tetapi karena rindu pada keluarganya
yang menunggu di rumah. Pada cita-cita yang hancur di malam itu. Dan yang paling menyedihkan, ia tahu tidak ada yang akan membebaskannya. Ia hanya akan terus menyeret tubuhnya, menangis, sampai dunia ini hancur sekalipun. Semakin lama, semakin banyak orang yang berbicara tentangku. Mereka menyebutku suster ngesot berjilbab, sebuah nama yang membuatku terdengar seperti monster. Padahal aku dulu manusia. Setiap malam, aku tetap menangis. Kadang lirih, kadang keras seperti jeritan. Tangisanku bukan hanya ratapan itu, adalah doa. Tapi tak ada yang bisa menyampaikannya. Bertahun-tahun kemudian, rumah sakit itu semakin rapuh. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan halaman dipenuhi rumput liar. Namun, masih ada orang-orang nekat yang datang. Salah satunya, seorang lelaki paruh baya. Ia masuk dengan langkah gemetar, membawa seikat bunga melati. Rambutnya memutih, matanya sembab. Aku mengenalnya. Dia adalah ayahku. Aku ingin berlari memeluknya, tapi tubuhku hanya bisa ngesot, menyeret, menimbulkan suara serak di lantai. Aku menangis semakin keras. Air mata hitam mengalir deras. Aisyah, nak, ayah tahu kamu di sini. Suaranya bergetar, hampir pecah. Maafkan ayah yang tidak bisa melindungimu. Maafkan ayah yang tidak pernah tahu bagaimana kau pergi. Tangisanku pecah. Aku berusaha mendekatinya. Meski ayahku tak bisa benar-benar melihatku, tapi aku tahu ia bisa merasakan kehadiranku. Ayahku meletakkan bunga melati di lantai berdebu itu. Semoga Allah mengampunimu, nak, dan semoga kau tenang di sisinya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada cahaya hangat samar menyelimuti tubuhku. Tangisku berhenti sesaat, berganti dengan rasa damai. Namun, damai itu cepat sekali hilang. Aku masih di sini. Cahaya itu tak cukup membawaku pergi. Ayahku menangis, lalu pergi meninggalkan rumah sakit itu. Suara langkahnya perlahan menghilang, dan aku kembali terjebak dalam gelap. Aku semakin sadar, mungkin aku memang ditakdirkan untuk tetap di sini, menangis, menyeret tubuhku, hingga setiap orang yang datang hanya akan mengenalku sebagai hantu, bukan Aisyah. Sementara di luar sana, legenda tentangku semakin meluas. Anak-anak dilarang mendekat ke rumah sakit itu. Para pemburu hantu menjadikannya cerita utama, dan orang-orang hanya tahu aku sebagai sosok menakutkan yang harus dihindari. Tidak ada yang tahu tangisanku sebenarnya adalah jeritan seorang anak yang ingin pulang.